Penyakit tidak menular menjadi penyebab utama kematian tertinggi di Indonesia pada tahun 2014, didominasi oleh stroke dan penyakit jantung. Data tersebut menegaskan bahwa penyakit tidak menular menjadi ancaman kesehatan terbesar di negara ini. Ketimpangan akses layanan dan beban penyakit tidak menular yang terus meningkat. Data menunjukkan peningkatan kasus PTM seperti stroke dan hipertensi yang membutuhkan perubahan fundamental bagi sistem kesehatan. Di tengah kondisi ini muncul sosok Profesor Dr. Nila Juwita Farid Muluk, spesialis mata konsultan, seorang dokter spesialis mata dan guru besar di Universitas Indonesia. Ia menjabat sebagai Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2014 sampai 2019. Berikut profil tokoh lengkap beliau. Memiliki nama lengkap Profesor Dr. Nila Juwita Farid Anfasa Muluk, spesialis mata konsultan. Ia lahir di Jakarta pada 11 April 1949. Pendidikannya di FKUI, bidang keahliannya pada dokter spesialis mata dan guru besar. Karir akademisnya guru besar di FKUI. Jabatan sebelumnya utusan khusus Presiden RI bidang peningkatan MDGs. Jabatan utamanya Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2014 sampai 2019. Dan fokus kebijakan utamanya itu ialah penguatan JKN, Germas, dan integrasi layanan primer. Gaya kepemimpinan beliau itu kuat, berempati, dan berbasis bukti atau data, dan menekankan kerjasama antar sektor. Beliau juga istri dari Profesor Dr. Farid Anfasa Muluk yang juga mantan Menteri Kesehatan Indonesia. Ia juga dikenal dengan gaya kepemimpinan transformasional dan kolaboratif yang kuat namun penuh empati. Untuk menganalisis efektivitas kepemimpinannya, kita menggunakan kerangka Peter Senge, organisasi pembelajar. Profesor Nila menerapkan kelima disiplin ini sebagai fondasi perubahan sistem kesehatan. Sebagai seorang akademisi sekaligus praktisi, beliau menunjukkan penguasaan diri yang tinggi. Beliau konsisten mengembangkan diri berbasis bukti ilmiah yang menjadi teladan bagi para bawahannya. Disiplin model mental diwujudkan dengan mengubah paradigma kesehatan nasional dari yang semula berorientasi kuratif pengobatan menjadi lebih promotif dan preventif, yaitu pencegahan. Beliau berhasil membangun visi bersama yang jelas masyarakat Indonesia yang mandiri, adil, dan sejahtera dalam kesehatan yang dirumuskan dalam Renstra Kemenkes 2015-2019. Visi ini dikomunikasikan secara kolaboratif ke pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Pembelajaran tim didorong melalui pelatihan berkelanjutan, peningkatan kapasitas SDM di puskesmas, serta kolaborasi aktif dengan lembaga akademik. Kunci utamanya adalah berpikir sistem. Beliau memandang masalah kesehatan itu tidak dapat diselesaikan secara parsial, melainkan harus melibatkan seluruh elemen, yaitu dari pembiayaan, sumber daya manusia, pelayanan, hingga regulasinya. Perwujudan nyata dari sistem thinking adalah kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat, yaitu Germas. Program ini tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi menekankan pencegahan penyakit tidak menular. Masalah utamanya ialah tingginya penyakit tidak menular. Adapun solusinya ialah pemberdayaan masyarakat agar tidak hanya bergantung pada fasilitas tetapi aktif menjaga kesehatan diri. Garmas diimplementasikan melalui kerjasama lintas sektor yang melibatkan Kemenpora, Kemendagri, Kementerian Pendidikan, hingga pemerintah daerah. Kegiatan di lapangan meliputi senam bersama, kampanye gizi seimbang, dan pemeriksaan kesehatan rutin. Hasilnya terjadi peningkatan partisipasi masyarakat dalam aktivitas fisik dan pemeriksaan rutin, menunjukkan kemajuan signifikan dalam membangun kesadaran hidup sehat. Kepemimpinan Profesor Nila Muluk mengajarkan bahwa efektivitas kepemimpinan di sektor kesehatan dibentuk oleh 4 faktor utama, yaitu latar belakang akademis, karakter empatik, pengalaman global, dan pola pikir sistemik. Beliau menekankan bahwa masalah kesehatan tidak bisa dilihat satu arah, melainkan perlu pendekatan yang menyatukan berbagai bidang dan sektor. Kepemimpinannya menunjukkan bagaimana kombinasi ini menghasilkan kebijakan yang efektif, inklusif, dan berdampak luas.
Warisan terbesarnya adalah budaya organisasi pembelajar dan pola pikir sistemik. Hal ini perlu diteladani oleh tenaga kesehatan dan pemimpin daerah. Terus belajar, menyesuaikan diri, dan memperkuat kerjasama lintas profesi. Pada akhirnya, warisan kepemimpinan Profesor Nila Muluk bukanlah sekedar jabatan, melainkan sebuah pola pikir bahwa kesehatan tidak pernah menjadi masalah parsial, tetapi tanggung jawab sistemik yang harus diselesaikan melalui kolaborasi. Beliau mengajarkan kita, pemimpin sejati adalah mereka yang mampu menyatukan visi, memberdayakan tim, dan memastikan setiap kebijakan berpihak pada keberlanjutan dan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Terima kasih Profesor Nila Muluk untuk semua jasa yang berharga.